Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu PLH Kepala UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung, yakni Ibu Hajar Suprihatin SPD MR. Yang terhormat Wakil Kesiswaan yakni Bapak Sumarwan SPD. Yang terhormat Wakil Sarana dan Prasarana yakni Bapak Kuswa MPDI. Yang terhormat Wakil Akademik yakni Bapak Sujatmoko SPD MPD. Yang terhormat Kepala Staf Tata Usaha yakni Bapak Andi Mandala APD. Yang terhormat Bapak Ibu DPK UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Yang terhormat Bapak Ustadz Hafiz Suyanto LC, serta yang kami banggakan siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Agung. Karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya lah kita dapat bersama-sama berkumpul di Aula UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung dalam acara peringatan Maulid Nabi. Serta sholawat beriring salam tak lupa kita selanjutnya hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang insya Allah menantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Wakil Sarana dan Prasarana yakni Bapak Kuswa MPDI. Itu kepada Bapak Kuswa MPDI wabil tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Saya masih dengan suara keaduan. Pikul coba. Yang kita hormati dan kita takzimi Al-Ustaz Dr. Hafiz Suyanto LC. Yang saya hormati segenap wakil Kepala SMP 2 Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Yang saya hormati tenaga administrasi sekolah, khusus Mas Andi selaku Ketua Administrasi Sekolah. Anak-anakku semua, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang pada kesempatan ini hadir di aula dalam rangka mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirannya atas izinnya juga pada kesempatan ini SMP Negeri 2 Bandar Lampung berkesempatan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan acara peringatan Maulid Nabi ini betul-betul akan menjadi sandaran kita semua, sehingga baik guru, tenaga administrasi sekolah maupun segenap para siswa mensandarkan aktivitas
aktivitas kita, baik yang kita ucapkan ataupun yang kita lakukan, itu kepada tuntunan syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena di akhir-akhir ini kita melihat bahwa pengaruh yang akan mempengaruhi generasi muda untuk tidak mengikuti tuntunan syariat agamanya, agama apapun itu, bil khusus Islam, itu ternyata banyak sekali. Saya berharap kepada anak-anakku semua nanti kita tidak termasuk yang terpengaruh dan tidak terkontaminasi dengan berbagai hal yang akan merusak moral kita, merusak akhlak kita, dan merusak masa depan kita. Yakinlah ketika kalian justru menstandarkan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, maka nanti baik dunia maupun akhirat kita akan memperoleh kebaikan dan kesempurnaan. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaannya dari Bapak Ustadz yang mungkin di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan hadir atas undangan SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Harapannya adalah memberikan satu kontribusi positif, memberikan satu pembelajaran yang terkait dengan baginda Rasulullah SAW, agar kiranya nanti mampu dicontoh oleh anak-anak kami. Nah, kemudian selanjutnya kami sampaikan permohonan maaf, barangkali undangan yang disampaikan begitu mendadak, karena kemarin seyogyanya adalah minggu-minggu yang lalu itu saatnya kita gencar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi karena satu dan lain hal yang keberadaan di sekolah, sehingga baru kita sepakati hari ini untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi arti bagi kita semua, khusus bagi Pak Ustadz. Mudah-mudahan justru dengan kami agak ke belakang mengundangnya ini, justru ada kelonggaran waktu untuk seluas-luasnya menyampaikan materi tentang hikmah Maulid Nabi ini. Jangan nyender di kaca ya, pecah. Kemudian juga permohonan maaf barangkali terlihat kurang lengkap karena hari ini banyak agenda acara di mana Ibu PLH sedang mengikuti upacara Sumpah Pemuda di Pemda, sehingganya setelah itu juga mengikuti agenda-agenda acara lain, dan beliau persisnya pada acara ini tidak bisa hadir. Untuk itu beliau titip pesan kepada kita semua, kepada anak-anakku semua, agar kiranya hikmah dari ceramah yang disampaikan oleh Pak Ustadz ambil sebanyak-banyaknya, jadikan acuan untuk kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat, sehingga betul-betul kita dengan mengambil hikmah ini kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Ustadz, kami persilahkan pada saatnya nanti untuk disampaikan seluas-luasnya, dan kami pun guru-guru sangat menantikan hikmah dari peringatan Maulid Nabi ini, sehingga kami pun mudah-mudahan menjadi bisa mengambil acuan, sehingga kami dalam bekerja dan lain sebagainya akan mensandarkan kepada tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian kepada anak-anak semua, ketertibannya dan lain sebagainya. Khusus kepada Pak Ustadz kesediaannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaumnya sendiri, dan terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selainnya, hanya kepadanya aku berharap, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga lantunan ayat suci Allah yang tadi dapat menambah keimanan kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih kepada Anda Nurul Fahmi dari kelas 9 dan Anda Sefati dari kelas 9 yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada acara hari ini. Dan semoga yang mendengarkan maupun yang membaca dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu ceramah oleh Bapak Ustaz Hafiz Yanto LC. Untuk itu kepada Bapak Ustaz Hafiz Yanto LC, waktu tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Di saku ada handphone. Ada yang jawab cakep. Terlambat. Di saku ada handphone. Di meja ada telepon. Kalau Ustaz Hafi bilang tapi pun jawablah. Mau pantun lagi? Pantun lagi. Kalau Anda membangun rumah, jangan lupa membuat kolam renang.
Yang ceramah jangan lupa dengarkan dengan tenang. Mau pantun lagi? Kalau tenang nanti tak kasih pantun lagi. Tapi kalau nggak tenang, anak-anak yang bikin pantun. Sebelum dimulai, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Ibu Guru yang kami banggakan, dan anak-anak sekalian yang Masya Allah jumlahnya hampir 900, boleh bicara tapi bibirnya atas dengan bawah ketemu. Ya, coba bibirnya ketemu, bibir atas dengan bibir bawah. 1, 2, 3. Oh, ada yang belum ketemu bibirnya. Boleh bicara tapi bibirnya ketemu dulu. Nah, ini yang laki-laki, biasanya yang banyak ngomong itu perempuan. Di sini yang banyak ngomong kok laki-laki ini. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam nuansa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari ini ada empat peristiwa yang semuanya itu ada pelajaran bagi anak-anak muda. Yang pertama adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tanggal 22 Oktober tahun 2022 yang lalu, Hari Santri, yang itu adalah identik dengan anak-anak muda. Dan kalian adalah santri-santri SMP 2. Yang ketiga, hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda, yang itu adalah anak-anak muda. Dan nanti sebentar lagi ada tanggal 10 November, itu adalah Hari Pahlawan, yang semua yang tampil di Surabaya pada tahun 1945 dulu adalah anak-anak muda. Maka 4 peristiwa itu mari kita urai sedikit-sedikit. Yang pertama, anak-anakku sekalian, Maulid Nabi mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anakku, ketika seperti kalian ini umurnya kurang lebih 13 sampai 15 tahun. Apa yang dilakukan oleh Rasul umur 12 tahun, Nak? Nih, masih rame lagi nih kayaknya nih. Sebentar, Ustadz Hafi nggak akan, nanti Ustadz Hafi akan ceramah sampai jam 11 loh kalau nggak diem. Coba semuanya diem dulu. 1, 2, 3. Ini yang sebelah sini, sebelah kanan sini masih banyak yang ngobrol. Ya. Kalau ada yang tenang dan diam, saya doakan semuanya masuk surga. Oke? Nah, alhamdulillah. Enggak lama-lama, Ustadz Hafi ceramahnya 2 jam aja. Enggak, 30 menit. 30 menit. Rasulullah, anak-anakku, umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Satu, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasulullah umur 12 tahun, Nak, itu melakukan perjalanan dari Mekah menuju Syam, ikut pamannya yang bernama Abu Thalib, ikut latihan dagang. Ikut latihan dagang. Maka anak-anak, sebenarnya anak-anak laki-laki ini dalam Islam, Nak, dalam Islam orang tua kalian itu wajib menafkahi kalian kalau kalian itu belum balik. Kalau sudah balik, ini kok ada yang ngobrol nih, laki-laki perempuan ini, ayo coba. Kalau laki-laki kalian sudah balik, orang tua kalian tidak wajib lagi menafkahi. Kurang lebih umur 13-14 tahun. Artinya apa? Kalian yang SMP kelas 8
kelas 8, kelas 9 itu sudah harus bisa mencari nafkah sendiri. Coba, siapa yang diantara kalian yang sudah bisa nyari nafkah sendiri? Ada? Tidak ada. Kalau perempuan itu orang tua wajib menafkahi sampai mereka menikah. Sebelum mereka menikah, maka anak-anak perempuan itu jadi tanggungannya orang tua. Begitulah Islam, nak. Islam itu mengajarkan anak-anak untuk segera dewasa. Sekarang coba anak ini kenapa duduknya pakai begitu? Ya. Sekarang anak-anak SMP itu yang sudah kelas 7, kelas 8, kelas 9 kadang-kadang ngurusi rumah aja nggak bisa. Suruh nyetrika nggak bisa, suruh nyapu nggak bisa. Nggak, yang laki-laki. Kalau perempuan insya Allah. Suruh masak nggak bisa. Bisa. Masak air sama masak mie. Betul? Apalagi nanti ngurusi manajemen keuangan. Sudah saatnya anak-anak itu latihan. Ustaz Davi pernah ngisi ceramah anak-anak SMA. Saya bilang ke anak-anak perempuan waktu itu, nak, kalian tuh anak SMA nanti jadi ibu rumah tangga. Kalian harus punya keterampilan rumah tangga mulai dari nyapu, masak, ngepel, nyetrika dan jemur dan seterusnya. Terutama masak, saya bilang. Jawab mereka apa, nak? Ustadz, kami nggak perlu bisa masak. Nah, gimana kalian nanti untuk masakin suami? Ustadz, kami Kak Hafi, go food. Go food. Nanti kalau ngepel, go clean. Kalau nyetrika, go nyetrika. Umur 12 tahun Rasulullah SAW ngapain tadi? Membantu pamannya berdagang. Kenapa? Pamannya ini orang miskin. Abu Thalib itu orang miskin. Ini yang pertama, anak. Sehingga apa? Dalam Islam, anak muda itu tidak identik dengan kerusakan. Anak muda tidak identik dengan kebebasan. Anak muda tidak identik dengan amoral. Anak muda tidak identik dengan foya-foya. Sama sekali tidak. Hari ini hari Jumat, kita disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi itu ada kisah 7 anak muda. Ada berapa? 7 anak muda yang mereka itu, mohon maaf, ekonominya bukan seperti kalian. Mereka orang-orang kaya, mohon maaf, lebih kaya daripada orang tua kalian. Ada anaknya menteri, ada anaknya pedagang, ada anaknya pejabat. Semuanya orang kaya. Suatu saat mereka pergi mengikuti upacaranya raja saat itu. Ini yang tengah-tengah perempuan, kenapa tiduran itu? Yang laki-laki itu siapa ini yang tiduran ini? Ini kok tiduran ini? Nah, itu loh. Kok tiduran kenapa? Nah, itu tuh. Kenapa nak tiduran, nak? Masya Allah. Masya Allah. Ya. Oke, pokoknya yang duduknya tenang, insya Allah masuk surga. Nanti ngobrolnya nanti dikodok. Nanti diem dulu, begitu selesai ceramah, Ustaz Hafiz ceramah, ngobrolnya diperpanjang. Ada 7, nah. Ada 7 anak muda seperti kalian ini. Mereka mengikuti upacara, ternyata upacaranya ini gak bener. Akhirnya satu persatu keluar ke lapangan. Satu duduk di bawah pohon, diem aja begitu. Tiba-tiba anak yang kedua duduk, anak ketiga duduk, sampai 7 orang. Dan mereka tidak kenal sama sekali. Sama sekali mereka tidak kenal. Barulah kemudian yang paling tua, mungkin anak SMP kelas 9 mungkin. Ngapain kalian duduk di sini? Kami nggak senang dengan cara ibadah mereka. Ini kemusyrikan. Loh, saya juga begitu. Saya juga begitu. Saya juga begitu. Akhirnya 7 ini menjadi satu kelompok yang sebelumnya mereka gak kenal. Akhirnya mereka kemudian mendatangi raja, mengatakan, qalu rabbuna rabbus samawati wal ard.
Tuhan kami yang layak kami sembah adalah yang menciptakan langit dan bumi, bukan kamu. Akhirnya rajanya ingin menangkap mereka bertujuh. Sehingga apa? Mereka kemudian mengungsi, bersembunyi, mereka pergi ke gua. Sampai sekarang guanya masih ada. Insya Allah ada. Bapak doakan nanti kalian, kita bersama para guru pergi ke Turki. Di Turki ada gua, di situ ada Ashabul Kahfi insya Allah. Umroh dulu baru ke Turki insya Allah. Yang amin insya Allah umroh, cepet umroh. Mereka di sana ngapain? Istirahat tidur. 300 tahun atau 309 tahun. Maknanya apa anak-anak? Anak muda tidak identik dengan main game. Anak muda tidak identik dengan main game PS, kemudian keluyuran, kemudian ugal-ugalan, sama sekali tidak. Mereka mengasingkan diri jauh dari berbagai macam kelezatan hidup. Coba siapa di antara anak-anak yang nggak senang dengan main game, tunjuk tangan. Wih, semuanya nggak senang main game. Yang nggak senang main game insya Allah masuk surga. Yang main game dikurangi main gamenya. Nah, berhenti dulu. Anak-anak, Ustadz Davi ini anaknya berapa? Siapa yang tahu? Cocok. Anak Ustadz Davi 2, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki 4, yang perempuan 4. Anak saya 8. Bener 8. Yang paling tahu Pak Moko, tahu Pak Sujat Moko? Itu rumahnya berdampingan dengan rumah saya pas. Tanya Pak Moko. Pak Moko anaknya berapa? 4. Anak saya juga 4. 4 pasang, laki-laki dan perempuan 8. Anak saya yang seperti kalian itu ada 2. Yang kelas 3 SMP, kelas 9 1, yang kelas 8 1. Tahun depan kelas 7 1. Alhamdulillah nak, bukan bangga atau apa, di rumah anak-anak saya yang seperti kalian itu belum boleh pegang HP. Anak saya belum boleh pegang HP. Kenapa? Anak-anak kalau sudah pegang HP itu lupa semuanya. Coba kalian lagi pegang main game. Apa itu namanya? CCO? COC. Sama legenda-legenda itu apa? Mobil legenda. Tahu katanya nggak main game katanya. Mobil legenda, ML. Itu kalau dipanggil, nak, kayak orang budek gitu. Nah, anak muda tidak identik dengan ugal-ugalan. 1, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Ashabul Kahfi. Yang ketiga nanti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim masih muda nak, itu masya Allah berdakwah kepada umatnya di Irak sana, di Babilonia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan nak? 1, yang pertama, yakini nak, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kita kapanpun dan dimanapun. Ini yang rame-rame ini dicatat oleh Allah loh ini. Yang rame-rame itu nanti dicatat itu. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini yang rame-rame nanti di bukunya itu ada. Saya rame sendiri ketika Ustadz Hafi ceramah. Saya ngobrol sama teman sendiri. Saya tiduran, saya macam-macam. Tulis. Maka kenapa sekarang anak-anak muda itu banyak yang mohon maaf senangnya keluyuran, gak betah di rumah, senangnya main game, bahkan pacaran, bahkan naudzubillah lebih daripada itu. Ada yang tersinggung? Pacaran boleh,
Pacaran boleh. Boleh nggak pacaran? Enggak. Pacaran boleh setelah menikah. Begitu. Kenapa? Pacar yang baik belum tentu menjadi pasangan hidup yang baik. Pasangan hidup yang baik pasti menjadi pacar yang baik. Insya Allah anak-anak SMP 2 ini nggak ada yang pacaran. Insya Allah. Ini anak laki-laki ini kalau ketemu akhwat, ketemu perempuan di jalan mesti gini nunduk. Menundukkan pandangan sambil begini. Kenapa nak? Karena salah satu penyebab kerusakan anak muda itu merasa tidak diawasi oleh Allah. Coba, nak yang agak di belakang itu, agak jauh ini. Ngobrol siapa nih? Tuh. Nah, yang pakai masker putih ini. Agak sini nak. Loh, dibilangin masih. Coba sini nak. Oke ya. Baik. Jadi salah satu penyebab kenapa orang itu anak muda itu sekarang itu rusak karena merasa satu dia itu ugal-ugalan, merasa bebas sebebas-bebasnya. Yang kedua karena merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang Ustadz ingin sampaikan. Umurnya seperti kalian, dia kerja. Kerjanya apa? Jualan perabot rumah tangga. Namanya Khalid. Siapa namanya? Khalid namanya. Dia jualan alat rumah tangga, kayak panci, kayak kipas, macam-macam. Keliling kampung dia, keliling kota, gak ada yang beli. Suatu saat anak-anak, dia melewati rumah seorang wanita. Kemudian dipanggil dia, sini. Wah, senangnya Masya Allah. Kemudian sama ibu itu disuruh masuk rumah. Setelah suruh masuk rumah, nak, mohon maaf, pintunya ditutup, jegrek, dikunci. Kata Khalid, Bu, kenapa dikunci? Kata ibu tadi, saya nggak membeli perabotan rumah tangga. Saya ingin kamu itu tidur sama saya. Ini wanita nggak benar. Coba, ini anak muda, ini kan kalian sudah kenal dengan perempuan. Coba lihat bagaimana Khalid. Kira-kira apa yang dilakukan Khalid, Bu? Nah, Khalid menceramai ibu tadi, Bu, ini zina, ini nggak boleh, ini haram, ini dosa besar. Kata ibu, saya nggak peduli itu semuanya. Kalau kamu melayani saya, kamu keluar dengan selamat. Kalau kamu tidak mau melayani saya akan teriak biar orang kampung nangkep kamu. Masya Allah. Khalid ini ternyata kayaknya alumni SMP 2 Bandar Lampung. SMP 2 ini ya. Dia Masya Allah. Begitulah orang kalau bertakwa itu punya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena nggak mungkin kalau nggak dilayani, wanita ini akan teriak. Kalau dilayani, ini zina. Apa yang dilakukan, nak? Khalid bilang, Bu, saya kan keringetan. Boleh nggak saya mandi dulu biar wangi dan enak? Mana kamar mandinya? Itu kamar mandinya. Akhirnya dia ke kamar mandi. Selang beberapa saat dia keluar. Habis itu dia bilang, Bu, mana tempat tidurnya? Yuk. Ibu tadi ngapain? Langsung marah-marah, kemudian buka pintunya, kemudian ngusir Khalid tadi keluar. Dasar laki-laki anak muda nggak tahu diri, nggak mau untung. Keluar dia. Selamat dia. Apa yang dilakukan oleh Khalid? Siapa yang tahu? Karena dia merasa diawasi oleh Allah, dia merasa dilihat oleh Allah, merasa semua yang dilakukan dicatat oleh Allah, dan dia tahu itu. Dia mohon maaf ke kamar mandi, nak, buang air kecil dan buang air besar. Kemudian kotorannya itu dilumurkan.
Itu satu-satunya cara untuk selamat. Begitu dia keluar, nggak mau perempuan itu bau seperti itu, diusir. Kemudian dia pulang. Habis pulang dia mandi, habis mandi dibersihkan. Mulai hari itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dari badan Khalid keluarlah bau yang sangat wangi. Maka beliau disebut dengan al-miski. Khalid yang mengeluarkan minyak, mengeluarkan bau yang wangi seperti minyak minyak kasturi. Maka nanti kalau kalian, mohon maaf nih yang anak-anak muda, kadang-kadang sekedar halo siapa namanya, kamu kelas berapa, akhirnya kemana-mana. Itu bukan anak muda yang baik. Inilah Rasulullah SAW, inilah anak muda, dan inilah yang dilakukan santri-santri Indonesia. Tanggal berapa hari santri, nak? Tanggal 22. Itu hasil daripada didikan Rasulullah SAW. Yang namanya hasil hari santri ini, santri-santri, nak, saat itu tahun 1945. Tahun berapa? 1945. Belanda, Inggris yang sudah pulang balik lagi ke Indonesia, turun di Surabaya. Anak-anak kalau belajar sejarah itu nanti ada pasukan sekutu. Itu balik lagi ingin apa? Ingin menjajah Indonesia. Padahal kita udah merdeka 17 Agustus tahun 45. Maka ajudannya Pak Soekarno datang ke Kiai Haji Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, minta fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya beliau beserta ulama yang lain memutuskan, singkat ceritanya, memutuskan semua laki-laki yang sudah balik, yang tinggal di Surabaya atau yang jaraknya masih 93 kilo dari Surabaya, wajib untuk mengangkat senjata mengusir penjajah. Dulu nak, kalau perang benar. Dulu kalau main benar. Ini main bola pakai game, enaknya apa? Perang-perangan, apa itu yang perang-perangan itu? Wah, itu tahulah itu. Apa enaknya? Disuruh perang beneran nggak bisa. Ini yang anak-anak perempuan pasang apa itu? Main mini crab itulah. Apa itu? Dulu santri-santri seumur kalian mengangkat senjata melawan Belanda, Inggris dan Jepang. Ustaz, kalau sekarang apa? Sekarang kalian mengangkat buku, membuka buku, belajar sebanyak-banyaknya. Apa? Belajar sebanyak-banyaknya. Maka kalau ingin betul-betul memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasulna, ikuti sahabat, ikuti ulama, ikuti orang-orang dulu. Yang akhirnya nanti nak puncaknya tanggal 10 November 1945, orang-orang Surabaya yang digerakkan oleh Bung Tomo, mereka mengusir penjajah. Maka tanggal 10 November dinobatkan sebagai hari apa? Hari Pahlawan. Itu semuanya siapa yang melakukan? Orang tua atau anak muda? Yang melakukan anak muda atau orang tua? Anak muda. Kita semuanya ini anak muda, bukan orang-orang tua. Ulama itu hanya ngasih fatwa, yang bergerak anak-anak muda. Maka mulai hari ini anak-anak, pesan Ustaz Tafi satu aja, yang tidak bermanfaat tolong ditinggalkan. Ya, halo. Yang tidak bermanfaat tolong ditinggalkan. Apapun nggak bermanfaat di dunia, apalagi nggak bermanfaat di akhirat, tolong ditinggalkan. Hikmah terbesar Maulid Nabi SAW itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW ini sebagai penutup, min tarki islamil mar'i, min husni islami mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda orang Islam itu baik adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat.
Yang tidak bermanfaat apa, Nak? Halo. Yang tidak bermanfaat apa? Satu, main game. Yang kedua, meninggalkan sholat. Coba saya pengen tes saja dulu. Yang perempuan, yang tadi sholat subuh tunjuk tangan. Oh. Yang laki-laki nunggu dulu. Yang perempuan yang tadi sholat subuh tunjuk tangan. Masya Allah. Makasih, makasih. Yang laki-laki yang tadi sholat subuh tunjuk tangan. Masya Allah. Semuanya tunjuk tangan, semuanya sholat subuh. Masya Allah. Terima kasih. Kalau ada yang bohong, Allah yang maha tahu, ya. Alhamdulillah. Coba laki-laki perempuan yang tadi sholat zuhur tunjuk tangan. Belum waktunya. Baik. Ini anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Ustaz Hafi satu saja, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Apa? Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Termasuk mohon maaf di sekolah, di rumah kadang-kadang anak-anak itu apa? Ngomongin gurunya. Halo? Ngomongin gurunya itu dosa besar. Dosa besar. Misalnya, Pak guru itu neranginya suaranya kecil banget. Pak guru itu orangnya pemarah loh. Pak guru itu orangnya pelit loh. Pak guru itu orangnya, Bu guru itu begitu. Nggak boleh. Haram. Haram kita itu ngomongin guru, ngomongin ustadz. Haram. Mulai hari ini tidak ada. Apa kata ulama? Mereka berdoa kepada Allah. Allahumma astur uyuba masyayikhi. Ya Allah, tutuplah aib guruku itu biar saya nggak tahu. Kenapa? Kalau anak-anak ngomongin kekurangan gurunya, satu, ilmunya nggak barokah. Dua, itu termasuk ghibah. Yang ketiga, murid nggak seneng dengan gurunya, akhirnya apa? Susah masuk ilmunya ke hati. Maka anak-anak yang nggak paham-paham dengan materi, dengan pelajaran, boleh jadi karena suka ngomongin gurunya. Maka cintai guru sebelum mencintai ilmu. Demikian yang bisa Ustadz Abi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Langsung doa apa? Cukup? Doa. Baik, kita tutup dengan doa. Tapi Ustadz Abi berharap semuanya tenang dulu. Tenang dulu, tenang. Salah satu doa yang akan kita panjatkan adalah kita mendoakan Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Badrun yang sedang sakit. Kalian mencintai Pak Badrun? Sangat mencintai. Saya kebetulan kenal beliau sudah lama, beliau orang baik. Beliau sakit, kita doakan beliau. Baik, diam dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin
khosatan abana Bapak Muhammad Badrun ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang maha mendengar, pada pagi hari ini kami berkumpul di aula ini ya Allah dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ayahanda kami yang bernama Bapak Badrun sedang Kau timpakan penyakit ya Allah. Ya Allah, berilah beliau kesabaran ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkanlah beliau ya Allah, sembuhkanlah beliau ya Allah. Jadikanlah penyakit beliau ya Allah sebagai penebus dosa-dosa beliau, mengangkat derajat-derajat beliau ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah guru-guru kami yang ada di sekolah ini guru-guru yang Engkau berkahi ilmunya ya Allah, Engkau berkahi umurnya ya Allah, Engkau berkahi keluarganya ya Allah, Engkau berkahi hartanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, anak-anak kami ya Allah, jadikanlah anak-anak yang soleh solehah ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada bangsa, berbakti kepada agama ya Allah. Jadikanlah mereka para penghafal Quran semuanya ya Allah. Jadikanlah mereka penghafal semuanya, penghafal Al-Quran ya Rabbal Alamin. Mudahkanlah mereka dalam mencari ilmu ya Allah. Ketika mereka masuk ke jenjang SMA ya Allah, jadikanlah mereka mendapatkan SMA yang favorit ya Allah, perguruan tinggi yang favorit ya Allah, sehingga berikutnya mereka akan mengabdikan ilmunya untuk negeri ini, untuk agama ini, dan untuk semuanya ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nanti mau mimpin sholawat? Baik, demikian nanti bareng. Bapak Ustaz Hafiz Suyanto LC. Semoga apapun yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Hafiz Suyanto LC dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yakni pembacaan Maulid Nabi yang akan dipimpin oleh para pemuda masjid. Tapi untuk itu, untuk seluruh siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung untuk dapat mengikuti. Paham? Jadi nanti para pemuda masjid akan memimpin sholawat Nabi untuk itu, untuk seluruh siswa yang berada di aula UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung untuk tenang. Bisa? Oke, kita sama-sama bersolawat bareng. Oke. Udah ada cok. Boleh. 1, 2, 3. Wahatil atyaru tasyadu fi layalil maulidi wa harikun nuri yabdu min ani amalin rahatil atyaru tasyadu fi layalil maulidi wa harikun nuri abdu min ma'ani ahmadin fi layalil maulidi. Abdullah nama
kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahnya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Takbir, Allahu Akbar. Ayo saling dulu. Jangan saling sama Ustaznya. Balik ke belakang. Halo. Oke, masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Oke, bagus.
Oke, baik. Acara bisa kita lanjutkan ya, Nak? Baik, acara demi acara telah kita lewati bersama. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan terima kasih kepada para pemuda masjid yang telah memimpin sholawat pada hari ini. Dan semoga tadi pembacaan sholawat yang sama-sama kita lakukan dapat membuat hati kita tenang, menambah keimanan kita. Amin ya robbal alamin. Tibalah kita di penghujung acara. Ibu selaku membawa acara pada hari ini, mohon maaf jika ada salah kata. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdan. Baik, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.